Yu semuanya, setelah Ark Aryan serta Chiyome menikmati pemandian air panas, Shin langsung berpindah di rumah Aryan, serta memperlihatkan Aryan yang tengah marah, dengan posisi memukul meja memakai kedua tangannya. Aryan mempertanyakan, apa maksudnya dengan misi penyelamatan elf sudah berakhir. Rupanya di sini Glennis telah memberitahu Aryan, bahwa misi penyelamatan elf sudah dihentikan. Glennis pun menjelaskan, kenapa misi mereka kini diberhentikan, dan jangan lupa untuk meninggalkan like serta subscribe-nya, jika video ini bisa menghibur kalian, dan selamat datang, di channel Senku Anime. Glennis mengatakan bahwa ini karena Putri Yuriana. Glennis memberitahu Aryan, bahwa Putri Yuriana telah melakukan pertemuan darurat, dengan sesepuh para elf. Di sanalah ia mengatakan, bahwa dirinya lah yang akan mengambil alih penyelamatan para elf. Di sisi Aryan yang mukanya cemberut mendengar ucapan dari ibunya, Glennis mengatakan sekali lagi kepada Aryan, bahwa ini adalah keputusan para sesepuh elf. Dan Ark pun bertanya kepada Glennis, siapakah orang yang bernama Yuriana itu? Glennis pun menjelaskan kepada Ark bahwa Putri Yuriana adalah putri kedua dari kerajaan Roden. Bagi Glennis, Yuriana adalah seorang putri yang sangat menguntungkan untuk para kaum elf, karena berkat dirinya lah, kejahatan di kerajaan Roden semakin berkurang. Ark pun berkata, wah, ada juga ternyata putri yang hebat seperti itu. Ark mengagumi sosok Yuriana, tanpa tahu bahwa dirinya lah yang telah menghidupkan Yuriana yang sudah modiar. Maka dari itu di sini Glennis mengatakan, agar menyerahkan masalah ini kepada Yuriana saja, dan mumpung ada kesempatan luang, Glennis mau memberi Ark sebuah hadiah. Glennis menyarankan untuk pergi bersama menemani Ark ke mata air, yang dapat menghilangkan sebuah kutukan. Glennis pun mengajukan pertanyaan, apakah ada yang keberatan untuk menemani Ark ke sana. Mendengar ini Aryan sempat terdiam dan mengatakan, bahwa ini juga ada benarnya, Ark telah banyak membantu suku elf. Namun Ark di sini juga berkata, bahwa dia bisa pergi ke sana sendirian, jika Glennis memberitahukan lokasinya. Tapi Glennis kembali memperingatkan Ark, mengatakan bahwa perjalanan menuju ke sana, mungkin ada Raja Naga, namun dengan adanya Aryan, seharusnya dia bisa bernegosiasi dengan Raja Naga, mengingat Aryan juga salah satu dari suku elf. Selain itu, jalan menuju ke sana juga cukup sulit, ada sebuah gua hutan, benih-benih naga, sarang naga angin, dan untuk keluar dari pegunungan naga angin, belum selesai Glennis berbicara, Chiyome menyela pembicaraan. Chiyome meminta kepada mereka, untuk ikut menemani sepanjang perjalanan ke tempat itu, dan sejenak semuanya terdiam mendengar Chiyome. Keesokan harinya, Shin menampilkan mereka yang tengah bersiap untuk berangkat, di sanalah terdengar suara Ark yang menebak tujuan Chiyome, mencari tempat di mana ada kemungkinan sang pendiri klannya Hanzo, ada di tempat itu. Chiyome membenarkan ucapan dari Ark, karena pada awalnya itulah tujuan utamanya, lalu ia bertemu dengan Ark serta Aryan di kota. Setelah percakapan itu, mereka pun segera cabut memulai perjalanan. Singkat cerita mereka telah tiba di pegunungan naga angin, berada di atas tebing dengan melihat pemandangan dari sana. Ark yang pertama kali melihat pemandangan ini pun mengaguminya. Tapi nggak lama kemudian Aryan memanggil Ark dan Chiyome, untuk memasuki sebuah gua. Gua ini sangat licin dan banyak jalan bercabang di dalamnya. Di tengah jalan Ark melihat seekor monster berbentuk cumi-cumi, meski tanpa air dia bisa melayang. Ark pun menyentuh cumi-cumi itu, dan bertanya kepada Aryan, monster apa yang ada di depannya. Aryan mengatakan agar jangan sampai menyentuhnya, karena kalau sampai dipegang, racunnya akan meledak. Aryan pun menoleh kepada Ark, dan Ark sudah menyentuhnya. Mendengar cerita ini, Mimin punya sebuah tebakan, seperti kata Aryan, apa yang gak boleh dipegang, karena nanti racunnya bisa meledak. Tapi simpen jawabannya di otak kalian, jangan tulis di kolom komentar, nanti spam anjir. Setelah ledakan yang diterima oleh Ark, Aryan dan Chiyome terselamatkan karena berlindung di balik batu. Begitu pula dengan Ark, meski ia terkena ledakan, dia nggak apa-apa karena dia emang udah jadi tengkorak. Gak lama kemudian Ponta menyerukan suaranya, sikap mereka pun menjadi lebih waspada, dan Ark mengatakan, bahwa ada sesuatu yang sedang datang mendekat. Dari depan mereka muncul sesosok zombie bernamakan Ghoul-Worm, monster type organisme yang berbentuk parasit dalam organisme. Penjelasannya gak jadi karena panjang. Mereka terkepung oleh segerombolan monster parasit ini, dan pertarungan mereka pun dimulai. Chiyome melemparkan shurikennya kepada Ghoul-Worm tersebut,
namun meski Shuriken Chiyome mampu melukai Goldworm, kemampuan generasi monster ini sangat merepotkan bagi Chiyome. Akhirnya Ark pun mengeluarkan skill yang bernama Bring a Wine, yang menghisap worm tersebut dalam gelombang ciptaan Ark. Dengan ini Aryan pun berteriak kepada Ark, agar terus melakukan hal itu. Ark langsung memberi combo serangan sihir terus-menerus, namun di sisi Aryan dan Chiyome kini tengah terdiam melihat kelakuan Ark, dan setelah Ark selesai menyapu abis monster worm tadi, Ark langsung mengalihkan pandangannya kepada Aryan dan juga Chiyome. Karena mereka berdua terdiam, Ark pun bertanya, kalian berdua kenapa melongo? Perlahan Aryan pun mengatakan, kalau memakai sihir earth seperti tadi, bisa-bisa gua ini runtuh, dan boom, baru selesai Aryan berbicara, gua ini mengeluarkan getaran, dan di saat mereka sedang bingung karena getaran ini, tiba-tiba lubang besar tercipta dari bawah kaki mereka, dan sudah pasti, mereka jatuh ke bawah, karena nggak mungkin jatuh ke atas, itu namanya terbang blok. Mereka pun terseret ke dasar gua, dan setelah Chiyome memperhatikan reruntuhan yang menumpuk, ia pun mengatakan, bahwa saat ini, tidak mungkin bagi mereka kembali lagi ke atas. Mereka pun segera membalik badannya, dan berniat untuk melanjutkan perjalanan mencari jalan keluar, namun tiba-tiba mereka terdiam, dikejutkan dengan perahu yang ada di depan mereka, terlebih lagi di dalam gua ada danau. Mereka pun segera menaiki kapal tersebut, untuk melihat isi dan kondisi yang ada di sana, dan disinilah Ark bertanya-tanya, untuk apa ada kapal di tempat seperti ini. Dan Aryan pun mengatakan, bahwa mungkin tujuan kapal ini itu untuk hal ini, pasti kalian bingung maksudnya ini itu apa, jadi ternyata Aryan tengah menemukan batu ajaib murni di dalam tumpukan kotak. Semua batu ini tingkat kemurniannya sangat tinggi, apalagi dengan jumlahnya yang terbilang banyak, bisa dikatakan bahwa untuk negara kecil, setahun pun mereka tidak akan kehabisan bahan bakar. Dan gak lama kemudian, kembali terdengar suara langkah yang mendekat, Aryan pun berkata, suara apa lagi kali ini yang muncul? Dari balik pintu kapal yang mereka naiki, keluar segerombolan skeleton dengan perlengkapan perang, mereka pun terkejut, dan bahkan Ark sempat mengatakan, wah banyak sekali diri gue yang muncul. Chiyome yang sedang mengintai pasukan skeleton tersebut dari tiang kapal mengatakan, agar mereka hati-hati, karena ada yang lebih berbahaya dari para skeleton ini, itu adalah undead skeleton. Monster ini berbentuk seperti dua orang yang menyatu saling membelakangi, memiliki 4 tangan, mereka semua bersiap untuk menyerang sambil mengatakan, musnahkan penyusup dan bunuh. Monster ini terus-terusan menyerang Ark yang kehabisan kesabaran pun mulai kesal, dan bersiap untuk melakukan serangan pulang. Pertarungan beralih di sisi Aryan dan juga Chiyome, Aryan mengeluarkan pedang apinya membakar semua prajurit skeleton. Ia pun bertanya-tanya, mengapa para skeleton ini memiliki baju besi tingkat tinggi mithril. Chiyome menebak maksud dari perkataan Aryan, yang mungkin mengatakan kalau ada pengendali di balik semua ini. Aryan menjawab bahwa itu mungkin saja, tapi pertama-tama Aryan ngajakin untuk ngehancurin para skeleton ini dulu, sebelum mencari seseorang yang mengendalikannya. Namun tiba-tiba Ark berteriak kepada mereka, agar segera minggir dan menyerahkan masalah ini kepadanya. Aryan dan Chiyome pun segera menjauh dari kapal, dan membiarkan Ark untuk menanganinya sendirian saja. Kini Ark berhadapan dengan para skeleton, yang dipimpin oleh undead skeleton. Selama ini Ark menyimpan beban dengan adanya Aryan dan juga Chiyome, namun karena mereka sudah menjauh, Ark berencana mengeluarkan kekuatan penuhnya. Ark pun mengeluarkan pedang yang terbungkus oleh sihir, dengan ini Ark pun menantang monster undead skeleton, agar dia menunjukkan kekuatan spesies barunya. Serentak monster itu pun langsung menyerang Ark, dengan keganasan dan kata bunuh yang terus terulang, dan boom, tabrakan dari serangan Ark menjadi-jadi di sana, gua sampai bingung jelasinnya. Kalau dari gambar ini, terlihat perahunya seperti terbelah oleh sebuah tebasan, tapi ya bodoh amatlah, emang tengkorak wibu yang satu ini gak normal. Bahkan Aryan dan Chiyome saja heran, melihat tingkah Ark yang kegirangan menghabisi para skeleton. Gak lama kemudian Ark menghampiri mereka berdua, lalu mengatakan bahwa tugasnya menumpas musuh telah selesai, tapi dia juga bertanya-tanya, untuk apa mereka mengumpulkan batu sihir murni sebanyak itu. Aryan mengatakan bahwa ia akan memberitahu ayahnya untuk hal ini, dan juga mengajak semuanya agar segera bergerak, untuk kembali ke permukaan lagi. Mereka pun melanjutkan perjalanan kembali, tapi tiba-tiba, di tengah perjalanan mereka, ceritanya bersambung. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya.
Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。